Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Syafitri. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah B. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Muhammad Yunus Hasibuan, SHIMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Tauhid, serta yang saya hormati teman-teman yang telah menonton video saya. Baik, pada kesempatan video ini saya akan menjelaskan materi mengenai makna kebebasan manusia. Dan di sini saya akan menjabarkan 4 poin penting yang akan saya bawakan, yaitu yang pertama ada definisi kebebasan manusia, yang kedua wacana kebebasan manusia, yang ketiga bagian dari kebebasan manusia yaitu takdir dan kemiskinan, dan yang terakhir implikasi pada kebebasan manusia. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu definisi kebebasan manusia. Nah, terdapat dua kata, yaitu kebebasan dan manusia. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih kebebasan dan manusia. Makna kebebasan secara etimologi. Kebebasan berasal dari kata sifat yaitu bebas, yang artinya bebas, tidak terkendali, dan terlepas atau tidak terikat pada apapun. Sedangkan secara terminologi, kebebasan yaitu di mana individu dapat bertindak atau memilih tanpa paksaan eksternal. Selanjutnya kata yang kedua yaitu manusia. Secara etimologi, manusia berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata manu yang artinya berpikir dan berakal budi. Sedangkan secara terminologi, manusia adalah makhluk yang memiliki akal dan kemampuan sosial. Nah, jadi dalam konteks Islam, makna kebebasan manusia yaitu kemampuan individu untuk memilih dan bertindak tanpa paksaan, namun tetap dalam batasan yang telah ditentukan oleh syariat Allah. Nah, konsep ini berkaitan erat dengan ide ikhtiar dan takdir, di mana manusia memiliki kebebasan untuk memilih perbuatannya dengan ketentuan ilahi. Langsung saja masuk pada poin yang kedua, yaitu wacana pada kebebasan manusia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa arti dari kata wacana. Nah, secara bahasa, wacana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berkata dan berucap. Sedangkan menurut istilah, wacana merupakan sekumpulan bahasa yang terdiri dari kalimat-kalimat yang saling berkaitan. Oke, jadi teman-teman sudah tahu kan makna dari kata wacana itu? Nah, saya ulangi ya. Wacana merupakan ucapan atau kalimat-kalimat yang tersusun dari sebuah bahasa menjadi sebuah pendapat. Nah, di sini saya akan menyampaikan dua pendapat yang berbeda, yaitu menurut aliran Asy'ariyah dan aliran Mu'tazilah. Baik, yang pertama, menurut aliran Asy'ariyah. Nah, pada hakikatnya manusia tidaklah memiliki kebebasan untuk mewujudkan keinginan dan kehendaknya. Nah, maksud dari aliran Asy'ariyah ini, mereka lebih mengedepankan wahyu dibandingkan akal. Jadi, mereka ini lebih bergantung kepada kehendak Allah dibandingkan dengan akal yang mereka pikirkan. Nah, kebebasan kita inilah yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Contohnya ketika sedang menghadapi ujian, kita itu sudah berjuang dan berusaha, namun ujungnya kita pasrahkan itu kepada Allah. Kita nggak tahu kita bakal lulus atau enggak. Nah, itu kita tetap berusaha, kita mengikuti ujian itu. Tapi kita nggak tahu bagaimana ke depannya. Itu kita berpasrah kepada Allah. Itu kita bergantung kepada Allah gitu. Selanjutnya adalah aliran Mu'tazilah. Nah, pada aliran Mu'tazilah ini, menurut mereka, manusia ini bebas memiliki apapun yang dia inginkan dan yang dia perbuat. Contohnya yang ketika sedang ujian tadi, kalau aliran Al-Asy'ariyah kan mereka mempasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan aliran Mu'tazilah ini mereka itu berjuang terus-terusan dan berdoa tanpa menyerah sampai mereka nggak tahu apa yang mereka hadapi ke depannya, tapi mereka tetap berjuang dan terus berdoa tanpa henti. Kita menurut aliran Mu'tazilah. Jadi mereka ini sama-sama berjuang dengan akal dan pikirannya kepada Allah. Namun yang Asy'ariyah ini
mempasrahkannya kepada Allah. Namun Mu'tazilah ini mereka terus berjuang dan berdoa tanpa henti, begitu. Selanjutnya, masuklah poin yang ketiga, yaitu bagian dari kebebasan manusia, yaitu takdir dan kemiskinan. Nah, saya kembali memasukkan dua pendapat, yaitu aliran Asy'ariyah dan aliran Mu'tazilah. Nah, menurut aliran Asy'ariyah, bahwasanya takdir dan kemiskinan itu bergantung kepada Allah, tanpa andil dari manusia. Nah, jadi semua yang terjadi di kehidupan ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut aliran Mu'tazilah, bahwasanya takdir dan kemiskinan itu adalah usaha yang dilakukan oleh manusia setiap harinya. Jadi Allah itu tidak andil dalam takdir dan kemiskinan itu. Sehingga manusia itulah yang membuat dirinya menjadi miskin. Karena perannya manusia itu adalah berusaha dan bertanggung jawab atas yang dia lakukan setiap harinya. Baik, masuk poin yang terakhir, yaitu implikasi pada kebebasan manusia. Nah, menurut aliran Asy'ariyah, Allah adalah pencipta perbuatan manusia, sementara manusia memiliki kemampuan untuk memilih dan mengupayakan tindakan mereka. Ini bersifat tidak mutlak, dan manusia tetap terikat pada kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Meskipun manusia memiliki kebebasan untuk berkehendak, pada akhirnya segala perbuatan mereka itu merupakan bagian dari takdir ilahi. Selanjutnya menurut aliran Mu'tazilah. Nah, mereka menolak pandangan bahwa tindakan manusia sepenuhnya adalah kehendak oleh Allah, sehingga manusialah yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, dalam pemikiran ini, kebebasan berkehendak membatasi kekuasaan Allah, karena Allah yang diharuskan untuk bersikap adil dan memenuhi janji-janjinya kepada manusia. Dengan demikian, Mu'tazilah menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan keadilan dalam suatu hubungan antara Tuhan dan manusia. Nah, selesai sudah materi yang telah saya bawakan, yaitu mengenai makna kebebasan manusia. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya. Saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak sengaja. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.